Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Alam semesta tingkat 9, pria pendek Patuo memandang pemuda bertanduk hitam di depannya, segera tersenyum dingin, "Pang, hanya nasib burukmu yang bertemu denganku." Patuo, dia adalah salah satu dari 6 dari Sekte Bintang 1000, salah satu dari 6 pejabat yang dipilih Poyu, di antaranya 3 di antaranya adalah penguasa sektor dan 3 lainnya adalah penguasa domain level 9. Dia bahkan memberi mereka barang-barang itu. 3E9 senjata laser kelas untuk penguasa domain. Jelas, harapan Poyu ada pada 3 penguasa domain, dan Patuo adalah salah satunya. Beberapa hari terakhir ini, dia sangat berhati-hati. Satu-satunya kekhawatirannya adalah memasuki tempat berbahaya dan dihipnotis serentak. Selama ini, dia secara acak membantai banyak level alam semesta dan penguasa domain. Saat dia bertemu dengan seorang penguasa sektor namun dia akan melarikan diri. Namun, karena seseorang benar-benar mengejarnya, dia tidak ragu untuk menggunakan laser E9 padanya. Kekuatannya sangat menakutkan, langsung membunuh Tuan Sektor. Bahkan Tuan Sektor yang bertemu denganku akan mati. Perasaan memiliki laser ini benar-benar mendebarkan. Sayang sekali saya hanya bisa menggunakannya untuk waktu yang singkat. Ketika saya meninggalkan Gunung Catatan Iblis, saya harus mengembalikannya kepada dewa. Patuo tidak tahan. Dia sangat jelas tentang nilai senjata laser. Bahkan jika dia menjual seluruh kekayaannya, dia bahkan tidak akan mendapatkan 1/100-nya. Patuo tertawa dingin pada pemuda bertanduk hitam di depan. "Pang, jika kamu ingin menyalahkan siapapun, salahkan Tuhan." So, dia menjadi seberkas petir dan bergegas ke Luo Feng, siap untuk memulai pembunuhan ke-762 di Gunung Catatan Iblis. Luo Feng, yang sedang berjalan di sepanjang gua kuno yang dingin melihat pria pendek yang jauh. Penguasa domain level 9? Tidak ada ancaman. Dia benar-benar bergegas. Jika Anda memiliki kehormatan prajurit dan tidak mencoba menggertak alam semesta level 9, saya bahkan tidak akan mencoba membunuh Anda. Namun sekarang, jangan salahkan aku. Kondisi mental Luo Feng sama seperti sebelumnya. Dia tidak pernah menempatkan penguasa domain level 9 sebagai ancaman. Lagi pula anggur kontak cloud sudah menjadi domain lord level 9. Gemuruh, Luo Feng menginjak tanah dan lapisan es yang kental terbelah dengan retakan, dia bergegas menuju pria pendek itu. Dentang, dia mengacungkan pedangnya. "Haha, Pang level 9 alam semesta benar-benar bergerak melawanku." Mata Patuo berkilat kedinginan. Tubuhnya dilalap petir, dia memegang pedang busur, langsung mencapai Luo Feng dan pedang itu menjadi darah iblis dan cahaya bulan berwarna hijau. Hua, cahaya melintas di kepala Luo Feng. Pekerjaan pedang yang bagus. Luo Feng tersenyum, tubuhnya melayang dan dia benar-benar berada 2 hingga 3 meter di dekat Patuo, bilahnya bersinar dengan indah. 7 bilah ilusi, pipa Dutchman. Dan, saat kedua pedang itu bentrok, Patuo yang awalnya percaya diri dan tersenyum maniak tiba-tiba mengubah ekspresinya. Dia merasakan kekuatan yang luar biasa ketika pedang mereka bentrok. Kekuatan yang bahkan dia seorang penguasa domain level 9 tidak dapat menahannya, lengannya mati rasa. Bagaimana itu bisa terjadi? Pikiran Patuo segera meletus di dalam. Dia hanya alam semesta level 9, bagaimana pedangnya bisa begitu kuat? Domain level 9 dan alam semesta level 9. Perbedaannya adalah seluruh level. Dari segi kuantitas, perbedaannya sekitar 1000 kali lipat. Secara teori, hanya satu serangan yang seharusnya menghancurkannya. Pasti tidak ada orang sakit seperti itu di lautan bintang 9. Jangan bilang dia orang dengan latar belakang dari perusahaan virtual universe. Pikiran Patuo dipenuhi dengan pikiran. Dari apa yang dia ketahui, hanya bentuk kehidupan yang dapat membantu alam semesta level 9 meledak dengan kekuatan seperti itu. Membantu bentuk kehidupan logam, bentuk kehidupan tanaman, bentuk kehidupan energi del, ini dapat dilengkapi. Saat mereka dilengkapi, itu memungkinkan pengguna untuk melepaskan kekuatan luar biasa. Jangan bilang dia target dewa, alasan dibalik kekuatannya adalah karena anggur kontak awan. Patuo menahan kegembiraannya di dalam, bahkan jika itu bukan karena anggur kontak awan, dia pasti memiliki beberapa bentuk kehidupan yang membantu. Di dalam Gunung Catatan Iblis, ada sangat sedikit orang dengan latar belakang seperti itu. Kemungkinan dia menjadi targetnya sangat tinggi. Membunuh. Aku akan menggunakan laser untuk membunuhnya. Saat mereka berdua bentrok dengan pedang mereka, banyak pikiran melintas di benak Patuo. Dia langsung memutuskan untuk menggunakan laser kelas E9 padanya. Karena dari apa yang dia lihat, bahkan jika ini bukan targetnya, dia tetaplah sosok yang besar. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat jarak cepat dan buat jarak. Sial, dang.
Saat Luo Feng mendekat, dengan gerakan pipa orang Belanda itu, dia menjadi sangat menakutkan. Kilatan dekat pedang itu memang berat. Patuo ingin menghindar dan melarikan diri tapi pedang Luo Feng terlalu menakutkan. Karenanya, dia tidak bisa terganggu. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar 10 bentrokan. Keduanya dipisahkan. Saat Patuo mundur, dia menghela nafas lega. Aku akhirnya menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Pedang Pang ini seperti orang gila, menebas dari jarak yang sangat dekat, itu hanya kegilaan. Namun Luo Feng terkejut di dalam. Pohon anggur kontak awan bagaimanapun juga adalah bentuk kehidupan yang membantu, menambah kekuatanku ketika aku memakainya. Namun, bagaimanapun juga, kekuatan itu bukan milikku. Ketika aku menggunakannya, jelas bahwa aku tidak dapat menggunakannya dengan sempurna. Bahkan bila pedangku tidak dapat mencapainya. Efek puncak, jika tidak, ketika dia melarikan diri lebih awal, dia setidaknya akan terluka. Sebuah pikiran melintas begitu saja di benaknya. Kamu ingin melarikan diri? Luo Feng meraung saat dia bergegas maju, bermimpilah. Patuo menjadi seberkas cahaya dengan cepat menciptakan jarak, tersenyum maniak pada Luo Feng. HMPH, dengan dilengkapi cloud kontak fin, dia tidak bisa terbang secepat itu. Luo Feng mengerutkan kening, dia melambaikan tangannya dan 18 tanaman merambat tipis memanjang dari lengannya. Mereka tumbuh lebih panjang dan menjadi lebih tebal. 18 tanaman merambat merah tua langsung menjadi setebal 10 meter, seperti 18 ular sanca yang menakutkan, dan di atasnya ada beberapa daun dan tanaman merambat yang lebih tipis. Mereka menuju ke petarung level 9 penguasa domain Patuo. Mati, Luo Feng tidak bisa diganggu untuk mengejar. Haha, itu memang kamu? Saat melarikan diri, Patuo tertawa gila. Saat 18 tanaman merambat tebal bergegas, dia mengacungkan perangkat otomat. Itu adalah item putih perak murni, dari pandangan sekilas, itu seperti meriam kecil. Laras telah mencapai 1 meter yang mengejutkan. Panjangnya 3 meter, dan di atasnya ada saluran energi, bersama dengan pegangan, benda kecil yang bisa dioperasikan dengan satu tangan. Senjata otomat ini jelas jauh lebih indah dan halus daripada pemusnah bintang Luo Feng, yang merupakan senjata satu orang. Bagaimanapun kualitas dan ketakutan yang dihasilkan dari larasnya, senjata otomat itu sangat menakutkan. Ada lampu peringatan di alur belakang senjata, dan lampunya sudah merah terang. Jelas itu diaktifkan saat Patuo mengeluarkannya. Luo Feng menggunakan anggur kontak awan, tanaman merambatnya yang tebal seperti ular piton tebal yang membungkus lawan. Senjata otomat yang diacungkan lawan membuatnya tercengang. Apa itu? Luo Feng terkejut. Pistol laser? Bukannya dia belum pernah melihat senjata laser sebelumnya. Kembali ke dunia dalam dunia yang pernah dia lihat, namun konstruksinya jelas berbeda. Kabur, Luo Feng, bahaya. Saat pistol laser muncul, suara menusuk babata bergema di benak Luo Feng. Itu adalah senjata laser kelas E9 otomat, dan itu adalah kelas E9 seri KX. Senjata laser kelas atas E9, yang mampu mempersiapkan dalam waktu singkat 0,1 detik. Saat siap, ia dapat langsung melepaskan laser yang menakutkan. Bahkan E9 bahan paduan kelas akan langsung ditusuk, penguasa sektor normal level 9 tanpa item khusus akan langsung mati. Hati Luo Feng tiba-tiba berkedut. Rambutnya berdiri semua. Dia menatap dengan mata terbelalak. Dia menatap benda logam robot lawan. Itu sebenarnya senjata laser kelas E9? Rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya membuat jiwanya bergetar. Bahkan ketika dia bertemu dengan seorang penguasa sektor sebelumnya, dia tidak pernah berada dalam situasi yang genting seperti itu. Bahkan kembali ke gua menelan, bahkan jika dia tertelan, dia tidak tahu apakah dia akan mati karenanya. Karenanya dia tidak pernah merasakan ketakutan seperti itu sebelumnya. Pada saat ini, itu adalah momen hidup atau mati yang sebenarnya. Saat senjata laser E9 ditembakkan, 3 tubuhnya, Domain Lord level 9 klan Mosa dan binatang bertanduk emas tidak akan mampu menahannya. Karena kekuatan tubuhnya jauh dari cukup. Secara alami binatang bertanduk emas itu sangat besar, selama tidak mengenai titik vital apapun, masih ada harapan untuk bertahan hidup. Namun gua itu terlalu kecil, tubuhnya terlalu besar dan bahkan tidak bisa muncul di dalamnya. Dan untuk menghindari laser itu dengan cepat, itu bahkan lebih tidak realistis, karena bahkan yang tercepat dari 3, klan Mosa, pada kecepatan maksimumnya, masih sangat jauh dari kecepatan cahaya. Dan kecepatan sesaat bahkan lebih jauh dari kecepatan maksimalnya sendiri. Tembakan laser dari pistol akan langsung mencapai batas alam semesta yang sebenarnya kecepatan cahaya. Dalam jarak sedekat itu, terkunci. Tembakan kecepatan ringan. Kesadaran seseorang bahkan tidak akan bisa bereaksi, bagaimana mungkin dia bisa menghindar?
Petarung Domain Lord level 9 menggunakan senjata laser kelas E9, yang lain dengan bilah busur berkedip dan menghindari dan menjatuhkan pohon anggur kontak awan. Meskipun Cloud Contact Fin sangat kuat, bagaimanapun juga, itu masih Domain Lord level 9. Dalam hal level, itu sama dengan petarung ini, dan lawannya murni bertahan dan menghindar. Pohon anggur kontak awan mungkin dapat membunuh lawan, tetapi membunuhnya dalam 0,1 detik sama sekali tidak realistis. Lampu peringatan senjata laser tebal berubah dari merah menjadi hijau. 0,1 detik telah berlalu. Penyimpanan selesai. Saat dikejar oleh tanaman merambat yang lebat, ekspresi Patuo meronta-ronta. Tiba-tiba, dia berhenti dan menghadap laras langsung ke Luo Feng. Perangkat otomat puncak ini, senjata laser kelas E9 secara otomatis menargetkan Luo Feng yang jauh. Pergi dan mati. Patuo tertawa terbahak-bahak dan segera menekan tombol. Tidak ada jalan lain. Aku hanya bisa mempertaruhkan semuanya. Alis Luo Feng terbakar. Matanya dipenuhi kegilaan. Babata, keluarkan kapal otomat. Dipahami. Babata tidak berani ragu. Gemuruh. Piramida putih perak setinggi 1.200 meter muncul di udara. Pada saat bahaya seperti itu, kapal otomat megah ini memblokir Luo Feng di dalam gua yang membeku. Hahaha. Patuo tertawa terbahak-bahak menekan tombol. Laser E9 kecepatan cahaya yang mencolok ditembakkan dari pistol. Itu sangat mencolok, dan hanya energinya saja yang suhunya lebih tinggi dari bintang normal. Jika itu adalah orang normal yang melihatnya, dia akan langsung menjadi buta. Cici. Tanaman merambat merah tebal yang menghalangi, seperti tahu yang langsung ditembakkan. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk memblokirnya sama sekali. Gemuruh, laser super menghantam tubuh kapal otomat. Seluruh kapal ini terbuat dari paduan putih perak yang aneh. Ketika laser mengerikan yang memiliki kekuatan yang cukup untuk menembus sebuah planet menghantam, segera, cici, sebuah penyok muncul di permukaan piramida, hampir seperti permukaan paduannya meleleh. Bersamaan dengan itu, cahaya mengalir terus-menerus ke seluruh permukaan piramida, energi cahaya itu sepertinya cepat diserap oleh kapal. Kapal otomat ini adalah kapal yang dikendarai oleh otomat abadi. Bahan bodinya terbuat dari grade E puncak. Ini lebih sempurna daripada yang dibangun oleh manusia, dan juga memiliki generasi otomatis. Permukaan kapal bisa menyerap serangan. Dapat dikatakan bahwa, sebagai kapal puncak kelas E, dengan kemampuan penyerapan dan regenerasinya. Kecuali seorang abadi memutuskan untuk menyerangnya, tidak ada hal lain yang bisa menjadi ancaman bagi kapal ini. Tentu saja Luo Feng tiba-tiba mengeluarkannya tanpa waktu untuk menyiapkan perisai energinya. Jika perisai itu aktif, itu akan lebih aman. Meskipun tidak menembus kapal, namun, tidak menembus bahkan lebih menakutkan. Karena cahaya terbentuk dari partikel cahaya. Dan massa partikel cahaya tidak nol. Berbicara secara akurat, cahaya juga merupakan masalah. Karena biasanya, cahaya bersama dengan laser yang lebih lemah, selama partikel tidak berkumpul dan mengembun, massa biasanya tidak terlalu besar. Namun, dot ini adalah sinar yang mampu menembus sebuah planet. Sebuah sinar yang mampu membunuh seorang prajurit tingkat 9 penguasa sektor. Partikel yang terkandung dalam sinar ini terlalu besar. Meskipun setiap partikel sangat ringan, lebih ringan dari sehelai bulu, namun, ketika triliunan partikel itu berkumpul, mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk menembus sebuah planet. Oleh karena itu, untuk membunuh seorang penguasa sektor level 9, massa balok ini sangat menakutkan. Gemuruh, sinar yang sangat panas dan berat menghantam kapal tetapi tidak menembus. Oleh karena itu, gaya kuat yang diciptakan oleh balok menyebabkan seluruh kapal otomat segera terbang mundur. Laser yang dibangun di bumi saat itu sebagian besar mengandalkan suhu tinggi untuk membunuh binatang buas. Dan senjata laser di alam semesta Del, ketika kekuatannya semakin kuat, puluhan ribu, ratusan juta hingga triliunan kali terus meningkat, mengakibatkan laser tidak hanya memiliki suhu tinggi tetapi juga dengan kekuatan fisik yang tinggi. Tembakan laser normal akan menghasilkan rongga. Namun karena kapal otomat memblokirnya secara fisik, itu menyebabkan kapal menahan seluruh kekuatan fisik. Saat terkena, ia dengan cepat mengikuti arah tembakan dan terbang ke arah itu. Sama seperti bola biliar, setelah dipukul, ia akan menembak ke arah yang sama. Kapal itu terlempar ke arah laser, dan karena laser awalnya terkunci pada Luo Feng, kapal itu seperti bola biliar yang terbang mundur lurus ke arah sasaran Luo Feng. Klan Mosa mengubah. Luo Feng cepat melarikan diri ke dinding gua untuk dukungan, secara bersamaan beralih ke klan Mosa untuk cepat tumbuh lebih besar. Ini hampir seperti sepotong karet besar, dengan pusat berlubang, tubuh manusia tetap berada di dalam pusat ini. Karet besar ini bersandar di bagian belakang dinding gua. Gemuruh, kapal yang terkena laser menabrak karet. Kekuatan fisik yang menakutkan itu menabrak karet dan seketika,
anggota klan Mosa berjuang keras untuk membuat dirinya menjadi sangat lembut tetapi kokoh, tetapi karena kekuatan yang tipis, karet mulai terbelah. Rumble, sebagian dari kekuatan mengalir melalui karet langsung ke dinding di belakang, menyebabkan seluruh dinding bergetar dan bergetar. Lapisan es terbelah dan retak ke segala arah, dan pecahan es yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari dinding. Batu-batu hitam yang sangat padat juga mulai terbelah, dan beberapa di antaranya mulai berjatuhan saat seluruh jalan berguncang. Karena suhu tinggi yang dihasilkan dari kontak laser ultra dan kapal adalah sesuatu yang jauh lebih panas daripada matahari, lapisan es di sekitar mulai mencair saat uap menyelimuti area tersebut. Tidak peduli dengan hal lain, tubuh Mosa Luofeng telah terbentuk menjadi banyak sekali karet. Karet itu benar-benar terkoyak dan di dalam bagian inti yang berlubang dari karet itu, getaran kuat yang bahkan menyebabkan ruang melengkung telah menciptakan kekuatan yang menghantam tubuh buminya. Gemuruh, tubuh buminya mengenakan baju besi perak kelas F. Bahkan jika laser mengenainya secara langsung, itu tidak akan menembus. Weng, tubuh buminya terkena kekuatan, tubuhnya bergetar hebat. Pohon anggur kontak awan di permukaan kulitnya mulai pecah, setelah itu kulitnya juga terbelah. Darah segar mengalir keluar dari tulangnya yang patah, mata, telinga, hidung, dan semua tulangnya langsung hancur. Kesunyian, sial, Luofeng melolong dalam. Lolongan yang menyakitkan itu, mengapa dia tidak membiarkan tubuh buminya memasuki dunia internal pada saat kritis itu? Ini karena permukaan tubuh bumi memiliki pohon anggur kontak awan, dan dia mengenakan armor kelas F ini semua adalah lapisan perlindungan. Kekuatan mengerikan itu, setelah melewati klan Mosa, sekitar 30% terbuang di kapal, 30% di dinding dan 30% pada karet besar yang dibentuk oleh klan Mosa. Hanya sekitar 1%, bahkan mungkin 1/1000 yang masuk ke tubuh bumi. Bahkan itu melemah saat menembus armor. Itu melewati penguasa domain level 9, yang merupakan bentuk kehidupan yang kuat namun fleksibel. Kekuatan yang tersisa hanya benar-benar mematahkan tulang tubuh bumi, menghancurkan organ-organnya. Tapi setidaknya itu tidak menembus esensi seperti klan Mosa. Jika bukan karena armor dan cloud contact fin melemahkannya, tubuh bumi yang lemah dan rapuh bahkan akan menghancurkan sel-selnya. Situasi sekarang masih bagus, karena inti klan Mosa, kristal kehidupan, dan inti sejati Luofeng keduanya berada di dalam tubuh bumi. Inti kehidupan sangat padat, dan inti yang sebenarnya bahkan lebih kuat. Kekuatan terakhir bahkan tidak menghancurkan tubuh bumi, tentu saja inti sebenarnya baik-baik saja. Tubuh bumi kembali ke dunia internal. Klan Mosa, kumpulkan. Seketika, tubuh bumi yang benar-benar cacat dan pohon anggur kontak awan yang terluka parah menghilang dan kristal kehidupan melepaskan energi hitam yang kuat, dengan cepat membentuk tubuh Luofeng, Mosa Luofeng. Siluet Mosa Luofeng melintas dan bergegas menuju tuan domain level 9 musuh Patuo. Dia pasti sudah mati. Patuo memegang senjata laser E9. Melihat bagaimana kapal otomat besar itu menabrak langsung ke siluet manusia, meskipun sepertinya dia melihat sekumpulan besar karet muncul, tapi dia tetap menyimpulkan musuh pasti sudah mati. Itu adalah senjata laser kelas E9. Senjata tingkat seperti itu, tidak bisa membunuh hanya pang kecil level 9 alam semesta? Luofeng muncul tepat di hadapannya. Ekspresi Patuo berubah. Bilah yang diresapi dengan hukum ruang angkasa berkedip sangat cepat, sehingga dia bahkan tidak bisa bereaksi. Itu membelahnya menjadi dua, pedang itu juga mengenai inti kehidupan dan langsung mematahkannya. Patuo meninggal. Pistol laser E9 jatuh dari tangannya ke tanah, mengenai es yang meleleh di bawahnya. Luofeng berdiri di sana, memperhatikan tubuh yang terbelah dua, melihat air yang mendidih dari suhu tinggi, dan uap dalam jumlah besar, dia tidak bisa menahan rasa takut setelahnya. Itu terlalu menakutkan. Jika pertahanan kapal otomaton tidak cukup, itu akan tertusuk dan akan mengenai saya. Tanpa kapal untuk meredam pukulan, jika laser mengenaiku secara langsung, armorku, meskipun paduan kelas F-nya, gaya yang dihasilkan dari laser akan tetap mengguncangku hingga menjadi debu. Luofeng sangat jelas bahwa baju besi itu tidak banyak berguna. Ini juga mengapa baju besi genetik jauh lebih mahal, dan baju besi ini murah. Sama seperti orang yang memakai baju besi kokoh di jalan raya, jika dia ditabrak mobil besar dia masih akan terlempar. Mungkin baju besinya akan baik-baik saja, tetapi orang itu akan terbunuh oleh kekuatan itu. Seseorang di lift, jika lift tiba-tiba jatuh dan menyentuh tanah, mungkin baik-baik saja tetapi orang itu mungkin sudah mati. Teori yang sama, armor yang kokoh dapat bertahan melawan situasi khusus, namun melawan kekuatan yang menakutkan seperti itu tidak banyak berguna. Untungnya berhasil. Luofeng duduk di tanah.
air mendidih dan suhu sekitar setidaknya beberapa ratus derajat. Dan ini juga hanya karena ada lapisan es yang tak terhitung jumlahnya di dalam gunung catatan iblis, maka suhunya tidak begitu tinggi. Kabut menyelimuti area itu. Tatapan Luo Feng mendarat di pistol laser kelas E9 berwarna perak putih yang didesain sederhana. Senjata laser E9, Luo Feng menahan napas. Ini adalah senjata pembunuh pamungkas sejati. Apalagi dengan waktu penyimpanan 0,1, itu membuat senjata laser ini sangat menakutkan. Luo Feng berkedip dan berlutut di samping laser E9, mengambil pekerjaan robot yang tampaknya sederhana. Dia menyentuh patung aneh itu, ini sangat mirip dengan kapal piramida putih peraknya. Namun, dia bisa merasakan bahwa bahan senjata laser ini agak lebih baik. Ini mungkin tampak seperti hanya sebuah pistol, tetapi rasanya bahkan lebih menakutkan daripada meriam-meriam besar di bumi. Laras pistol itu hanya berdiameter 1 meter. Di alam semesta yang luas, beberapa alam semesta mengirimkan meriam utama, larasnya setidaknya 100 hingga ribuan meter. Laras berdiameter 1 meter ini, di alam semesta, memang dianggap hanya sebagai senjata. Luo Feng, ini adalah senjata laser seri E9x122 yang hanya dapat dibuat oleh robot. Ini memiliki reputasi baik karena ukurannya yang kecil dan waktu persiapan yang singkat. Babata berkomunikasi secara mental. Kamu harus tahu, bahwa senjata teknologi, meskipun umat manusia mahir menggunakannya, yang paling bisa dibuat adalah senjata yang mampu membunuh penguasa sektor tingkat 9. Adapun untuk menciptakan satu untuk membunuh yang abadi, manusia tidak bisa melakukannya. Luo Feng mengangguk. Memang, dari penguasa sektor hingga abadi, itu adalah evolusi pada dasarnya. Kemanusiaan paling banyak bisa membuat paduan kelas puncak E, dan nilai F adalah logam yang sudah diproduksi di alam semesta. Membuat senjata juga sama, setelah mencapai puncak E, belum ada terobosan untuk membuat senjata yang lebih kuat. Robot itu berbeda. Automaton adalah asal mula teknologi alam semesta, dan semua orangnya adalah AI hidup. Mereka bahkan bisa membuat senjata yang mampu membunuh mayat hidup. Mereka bisa membuat paduan kelas F yang sebanding. Dan paduan ini memiliki kualitas yang lebih baik daripada logam murni kelas yang sama. Sama seperti ketika Luo Feng berada di kapal Yun Mo saat itu, melihat mayat otomat yang tidak mati, mayat itu adalah tubuh paduan sederhana. Bahkan paduan itu sebanding dengan logam kelas F, dan untuk bodi paduan mencapai tingkat fleksibilitas dan kekokohan seperti itu, kesempurnaan, itu memang hal yang luar biasa. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh ras robot. Tidak ada ras lain yang bisa melakukannya. Senjata yang mampu membunuh yang tidak mati, hanya robot yang bisa membuatnya. Babata melanjutkan, tentu saja, level senjata itu sangat mahal. Automaton Undiyings, bahkan hanya beberapa dari mereka yang bisa memiliki senjata mengerikan seperti itu. Luo Feng mengangguk. Kapal otomatnya sendiri dilengkapi dengan meriam laser tingkat E3 dan pemusnah bintang. Meskipun kekuatan pemusnah bintang sangat besar, waktu persiapannya terlalu lama, dan jelas tidak cocok untuk pertempuran jarak dekat. Karena sangat besar, tidak cocok juga untuk dibawa oleh seseorang. Kekuatan yang sama, semakin kecil, semakin mahal. Semakin pendek waktu persiapan, semakin mahal. Laser kelas E9 ini, sangat kecil dan waktu penyimpanannya sangat singkat, dapat dikatakan sebagai kutukan penguasa sektor. Babata berkata, bahkan di antara ras robot, ini jarang terjadi. Gurumu saat itu tidak pernah mendapatkan barang seperti itu. Berapa mahal harganya? Luo Feng bertanya. Harganya sekitar 5.000 elemen campuran. Babata berkata, untuk Undiyings, itu tidak dianggap terlalu mahal, masalahnya adalah itu dianggap barang langka. Bahkan dengan uang sulit untuk membeli, kecuali seseorang bersedia membayar beberapa kali lipat dari harga aslinya. Begitu mahal? Luo Feng menatap. 5.000 elemen campuran lebih mahal daripada kapal otomat. Benar, senjata laser ini bisa dianggap sebagai pusaka keluarga, kata Babata. Bayangkan memiliki salah satu dari ini dalam keluarga. Jika musuh penguasa sektor setiap terbang ke wilayah Anda, saat sistem keamanan galaksi menangkap penguasa sektor, Anda hanya perlu 0,1 detik untuk bersiap dan saat dia mendekat, bunuh dia. Dalam satu tembakan, Tuan Sektor bahkan tidak akan bisa bereaksi. Luo Feng mengangguk. Benar. Pemusnah bintang sangat kuat, namun dibutuhkan 60 detik untuk menyimpan energi sebelum menembak. Dengan kecepatan puncak penguasa sektor, 1 detik saja sudah cukup baginya untuk terbang 10.000 km untuk mencapai markas wilayah itu. Oleh karena itu, pemusnah bintang hanya dapat dianggap sebagai senjata pembantaian selama serangan. Dan senjata laser E9, apakah itu dibawa-bawa atau sebagai harta karun untuk balapan, negara, itu surgawi. Mulai hari ini dan seterusnya. Luo Feng menggosok pistol di tangannya, merasakan dinginnya senjata itu. Aku punya kartu truf lain. Kecepatan seketika klan Mosa itu mengejutkan.
Dengan menggunakan laser kelas E9 dan kecepatannya yang mengejutkan, bertahan 0,1 detik terlalu mudah, begitu itu berlalu, aku bisa membunuh musuh dalam satu tembakan. Luo Feng menyimpan pistol di cincin luar angkasanya, setelah itu dia memeriksa tubuh yang membeku. Meskipun es di sekitarnya telah mencair dan mendidih karena suhu yang tinggi, bagaimanapun juga ini adalah gunung iblis. Sangat cepat dingin dari sekitar telah mencapai semua tentang, dalam 10 detik, air mendidih sekali lagi membeku dan menjadi es. Uap di sekitarnya juga membentuk lapisan es. Pak, satu langkahnya menembus es dan dia mengambil sabuk luar angkasa dari tubuh Patuo. Aku ingin tahu apa yang ada padanya. Luo Feng menggunakan energi rohnya untuk menyerang dan memindainya. Dengan perspektif Luo Feng, harta biasa tidak menarik perhatiannya sama sekali. Seluruh kekayaan keluarga Patuo ini jauh dari satu elemen campuran. Ada lebih dari 3000 tek hitam di sini. Luo Feng senang dengan kejutan begitu banyak tek hitam. Banyak tek melayang di depan Luo Feng, hitam dan besar, masing-masing mewakili setidaknya kehidupan tingkat alam semesta. Lebih dari 3000 nyawa? Gunung Iblis, memang singkatan dari kehidupan baru. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Saya harap tek saya tidak pernah menjadi rampasan orang lain. Dengan lambaian dia menyimpan semua label, termasuk hadiah tak terduga ini. Dia telah mengumpulkan total 4320 tek hitam. Luo Feng dengan cepat terbang ke kapal otomat yang jauh dan dengan hati-hati memeriksanya. Penyok yang disebabkan oleh tembakan laser tadi sudah hampir hilang dan tampak seperti baru lagi. Sepertinya itu akan sempurna lagi dalam beberapa saat. Generasi memori dari paduan ini tidak buruk. Luo Feng melengkapi dalam. Babata, simpan di ruang penyimpananmu. Dipahami. Kapal otomat yang telah jatuh dan permukaannya membeku segera menghilang. Di dalam gua, Luo Feng tampak seperti semut yang membawa pisau dan dengan cepat berjalan ke depan. Bahkan singa yang berburu kelinci harus memberikan segalanya. Jika saya bertemu lawan yang merepotkan, saya akan segera beralih ke klan Mosa untuk menyelesaikannya. Luo Feng berjalan dan merenungkan pertempuran sebelumnya. Alasan dia berada dalam bahaya seperti itu sebelumnya adalah karena dia awalnya tidak memperlakukan domain level 9 sebagai lawan, yang mengakibatkan bahaya seperti itu. Saat dia berjalan, dia mengerutkan kening. Babata, Luo Feng berteriak di dalam. Pejuang yang ingin membunuhku, dia berteriak, itu kamu. Dan dia bahkan mengeluarkan senjata laser tingkat E9 yang bahkan jarang dimiliki oleh orang-orang yang tidak mati. Pertama, petarung itu hanya penduduk asli dari Lautan Bintang 9. Secara teori, dia tidak mungkin mendapatkan senjata itu. Babata berkata, untuk mendapatkan senjata itu, mungkin itu adalah senjata abadi. Dan senjata dengan latar belakang besar. Dan dia hanya mengatakan itu kamu ketika dia melihat anggur kontak awan, bersama dengan penguasa sektor yang mengejarmu sebelumnya. Dari semuanya, aku bisa menyimpulkan, beberapa sosok besar mencoba membunuhmu. Orang ini memberikan senjata laser ke domain Lord level 9 dan memberitahunya tentang spesialisasimu, memiliki domain Lord level 9 Cloud Contact Fin. Dan Tuan Sektor setelah kamu sebelumnya, menjaga gua itu, dia seharusnya sama. Dari sini aku bisa menyimpulkan, orang ini yang ingin membunuhmu, mungkin mengatur lebih dari satu orang untuk membunuhmu. Ada penguasa sektor dan penguasa domain dengan senjata laser. Babata menjelaskan. Luo Feng menyipitkan mata. Siapa yang ingin membunuhnya? Dia tidak merasa telah menyinggung siapapun. Angka kuat yang ingin membunuhmu mungkin memiliki dendam tingkat atas. Babata menjelaskan, tebakan saya ada 3 jenis, pertama adalah pertempuran sekte, kedua adalah dendam pribadi, dan yang ketiga adalah pertempuran ras. Karena setiap satria dari perusahaan Virtual Universe memiliki sektenya sendiri, kamu pada akhirnya akan menjadi bagian dari sekte 9 Ksatria Pedang. Jika pertempuran sekte semakin intens, dan seseorang memandangmu sebagai ancaman potensial, dia akan mencoba mengambil kesempatan untuk menyingkirkannya. Namun, pembunuhan jenius semacam ini, sangat tercela, perseteruan sekte pasti cukup besar. Alasan kedua adalah dendam pribadi. Anda adalah murid Kaisar Truyan. Siapapun yang memiliki dendam dengan Yan sejati dapat melibatkan Anda. Demikian pula, mereka yang berani melakukan hal seperti itu pasti memiliki dendam besar, jika tidak, mereka tidak akan mengambil risiko seperti itu. Petik 2. Alasan terakhir adalah pertempuran ras. Ras manusia memiliki pertempuran sengit dengan ras lain, beberapa prajurit mungkin telah menginvasi ras lain untuk membunuh jenius orang lain, ini biasa terjadi. Luo Feng mengangguk. 3 kemungkinan. Luo Feng, saat kamu menjadi lebih kuat dan posisimu meningkat, tanpa sepengetahuanmu, kamu mungkin menyinggung orang lain, atau orang lain mungkin ingin membunuhmu tanpa alasan. Angka-angka ini akan terus meningkat. Babata berkata, karena itu kamu harus lebih berhati-hati. Luo Feng mengangguk. Dia tidak bisa mati.
Saat dia meninggal, fondasi lemah manusia di bumi akan segera berubah. Perusahaan Ping Hai yang sangat kaya akan dengan cepat menarik perhatian orang lain juga dan hasilnya tidak dapat diprediksi. Lagi pula, meskipun berada di dalam perusahaan virtual universe, perusahaan itu terlalu besar, memiliki terlalu banyak perusahaan dan korporasi di dalamnya. Ini adalah kekuatan yang bahkan lebih besar dari negara alam semesta. Luo Feng bahkan lebih berhati-hati saat dia melanjutkan. Siapapun yang dia temui yang merupakan penguasa domain level 7 dan lebih tinggi, dia dengan cepat menetap dengan klan Mosa, dan siapapun di bawahnya, dia menggunakan tubuh buminya untuk menetap dengan cepat. Meskipun dia berhati-hati, membunuh orang lain sulit untuk dihindari. Sangat cepat, jumlah tek hitamnya mencapai 4.831. Pada hari ke-75 tiba di Gunung Iblis. Luo Feng yang membawa pisau bayangan darah berjalan di sepanjang jalur dingin. Tiba-tiba dia menyipitkan mata, menatap ke kejauhan, sekitar lebih dari 90 km di depan, ada dua pemuda tingkat alam semesta mengangkat bangku indah buatan tangan. Di dalamnya tergeletak seekor kambing kurus seperti orang tua, yang sesekali mendengus, dan di sampingnya ada 5 pemuda lain yang mengikutinya.